metode penulisan ya teman-teman. Nah kalau metode penulisan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya, spesifik ataupun juga secara umum diterapkan pada sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Yang pertama adalah narasi orang pertama atau orang tiga gitu. Jadi kalau saya pernah jelaskan teman-teman di beberapa bulan yang lalu mengenai penulisan novel, bahwa untuk kita membuat narasi ataupun membuat sudut pandang dari sebuah novel, point of view ataupun POV dari sebuah novel, itu bisa terjadi kita menulisnya sebagai sudut pandang orang pertama ya. Kalau sudut pandang orang pertama, jadi si penulis itu seolah-olah sebagai si tokoh utama dari novel tadi gitu. Jadi ketika si penulis itu menulis ceritanya, dia seolah dia bertindak, dia berpikir, dia berkata, dia berdialog dengan tokoh lain di novel tersebut tuh ya seolah-olah si penulisnya itulah si tokoh utama tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, jadi bisa melihat sesuatu hal ataupun suatu kejadian di novel tersebut dengan lebih luas ya. Ya setidaknya bisa melihat dari sisi emosi dan perasaan si tokoh utama ya, karena ya si penulis itu tadi seolah-olah menjadi tokoh utama ya. Itu kalau sudut pandang orang pertama. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga, justru seolah-olah si penulis tadi itu adalah orang luar dari cerita novel tersebut, tapi dia melihat kejadian, misalnya melihat bagaimana si tokoh utama tadi bertindak, bagaimana si tokoh utama tadi melakukan suatu hal. Dan tidak hanya dia melihat tokoh utama, karena si orang ketiga itu berada di luar dari penokohan ataupun dari alur cerita novel tadi ya, dia bisa melihat juga bagaimana tokoh antagonis itu bertindak dan juga berpikir gitu. Kemudian bagaimana tokoh pendukung ataupun tokoh pelengkap dari novel tadi juga bertindak dan mensikapi misalnya konflik antara tokoh utama yang protagonis dengan tokoh utama yang antagonis. Jadi videonya lebih luas ya teman-teman ya, kalau memang kita melihatnya dari sudut pandang orang ketiga. Tapi ya memang ya dia, karena kita berada di luar dari alur cerita, si penulis berada di luar alur cerita, dia tidak benar-benar bisa memahami perasaan, emosi dari si masing-masing tokoh ya, baik tokoh utama protagonis, tokoh utama antagonis, maupun juga tokoh-tokoh lainnya, tokoh pendukung dan tokoh pelengkap. Jadi teman-teman ya, bedanya metode penulisannya kita bisa menggunakan sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Itu sih terpulang kepada penulisnya ya, ingin membuat sebuah alur cerita yang seperti apa di novel yang bertemakan kompetisi, dan juga bagaimana menempatkan penulis itu apakah sebagai orang pertama dari novel tersebut atau sebagai orang ketiga, ya itu adalah pilihan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pembingkaian sebenarnya atau foreshadowing ya. Jadi bisa juga kita menggunakan teknik pembingkaian atau foreshadowing. Jadi kita membuat antisipasi ya, kita mau antisipasi terhadap peristiwa atau konflik yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi mungkin gambarannya kurang lebih kalau misalnya itu tadi, kalau saya ambil contoh anak yang bercita-cita ingin menjadi juara di sekolahnya ketika lulusan sekolah ya. Mungkin kita bisa membuat kenapa si anak tersebut benar-benar ingin menjadi juara sekolahnya ya. Mungkin misalnya kalau dengan menjadi juara di sekolahnya, dia punya kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya gitu kan. Atau dia bisa, kalau itu anak SMA, kalau dia lulus dengan terbaik, dia bisa punya kesempatan untuk bisa diterima di sekolah ataupun universitas negeri gitu. Jadi kita jelaskan dulu motivasi dari si anak tadi itu sebagai foreshadowing ya. Jadi sebagai semacam clue lah, semacam petunjuk apa yang akan terjadi di masa depan ya, dengan adanya keinginan akan tersebut untuk itu tadi menjadi juara di sekolahnya, karena ada ya faktor ingin menjadi dapat beasiswa atau faktor untuk bisa bersekolah di universitas negeri yang terkenal. Itu akhirnya nanti di depan akan ceritakan bagaimana dia harus berjuang, bersaing, berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu teman-temannya juga bisa menggunakan teknik pembingkaian atau foreshadowing ya di dalam menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Selain juga tadi kita menggunakan apakah sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga gitu. Nah,